Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya Muhammad Hafid Rizal dengan NIM belakang 094 akan mempresentasikan hasil presentasi saya dengan tema ekologi hewan. Dosen pengapu Ibu Feni Widianti MPD. Pertama, tingkat adaptasi. Xerophyte merupakan kelompok tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya yang kekurangan air atau kering. Daerah persebarannya terutama di kawasan gurun. Hydrophyte adalah kelompok tumbuhan yang khusus beradaptasi pada lingkungan yang berair atau basah. Ciri khas sistem perakaran yang dangkal, daunnya lebar-lebar, contohnya teratai, enceng gondok, paku-pakuan, selada air, kangkung, dan sebagainya. Mesofit merupakan vegetasi yang hidup pada daerah-daerah lembab tetapi tidak sampai tergenang air. Tumbuhan kelompok ini banyak terdapat di daerah rendah atau tropis dengan curah hujan yang tinggi dan relatif merata sepanjang tahun. Contohnya anggrek dan beberapa jenis jamur. Tropofit yaitu kelompok tumbuh-tumbuhan yang mampu beradaptasi pada lingkungan dengan kondisi yang berubah-ubah, yaitu musim panas dan musim dingin. Pada umumnya berupa tumbuhan yang besar-besaran, berdaun lebat, cabang-cabangan banyak dan dikategorikan berukuran atau pohon-pohon. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Ciri populasi satu jenis yang memiliki persamaan sifat morfologi dan anatomi maupun fisiologis dapat mengadakan hibriditasi secara acak dan menurunkan keturunan yang tertil. Hidup di suatu daerah tertentu. Besaran populasi selalu berubah sesuai dengan waktu dan ruang. Dinamika populasi erat hubungannya dengan kondisi lingkungan dan sumber daya alamnya. Selanjutnya, faktor yang menentukan populasi. Jumlah yang sesuai bagi populasi untuk hidup dengan kondisi yang ideal. Gabungan berbagai efek, kondisi, faktor, lingkungan yang kurang ideal yang membatasi pertumbuhan. Faktor-faktor yang membatasi ketersediaan jumlah makanan yang rendah, pemangsa, persaingan dengan makhluk hidup, sesama spesies atau spesies lainnya, iklim, dan penyakit. Faktor-faktor yang merubah populasi oleh peristiwa-peristiwa alam, munculnya penyakit-penyakit baru. Peran ekologi. Peran suatu spesies di dalam komunitasnya disebut peran ekologi. Sebuah peran ekologi terdiri dari cara-cara spesies berinteraksi di dalam lingkungannya, termasuk faktor-faktor tertentu seperti apa yang dimakan atau apa yang digunakan untuk energi, predator yang memangsa, jumlah panas, cahaya, atau kelembapan udara yang dibutuhkan, dan kondisi di mana dapat direproduksi. Suksesi ekologi. Perubahan komunitas yang terdiri disebut suksesi ekologi. Proses yang terjadi berupa urutan-urutan yang lambat. Pada umumnya perubahannya dapat diramalkan yakni dalam hal jumlah dan jenis makhluk organisme yang ada di suatu tempat. Perbedaan intensitas sinar matahari, perlindungan dari angin, dan perubahan tanah dapat merubah jenis-jenis organisme yang hidup di suatu wilayah. Ekosistem. Ekosistem adalah level paling kompleks dari sebuah organisasi alam. Ekosistem terbentuk dari sebuah komunitas dan lingkungan abiotiknya seperti iklim, tanah, air, dan udara, serta nutrien dan energi. Pembagian ekologi berdasarkan bidang kajiannya. Ada autekologi, ada sinekologi, pembagian ekologi menurut habitat, dan pembagian ekologi menurut taksonomi.
Auteknologi merupakan ekologi yang mempelajari suatu jenis atau spesies organisnya yang berinteraksi dengan lingkungannya. Pokok bahasanya meliputi adaptasi organisme terhadap lingkungan, siklus hidup organisme parasitis dan non-parasitis. Yang selanjutnya sinekologi. Sinekologi adalah ekologi yang mempelajari berbagai kelompok organisme sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi dalam suatu daerah tertentu. Pembagian ekologi menurut habitat: ekologi bahari atau ekologi kelautan, ekologi perairan tawar, ekologi terestrial atau ekologi darat, ekologi estuaria atau ekologi muara sungai, dan ekologi padang rumput. Pembagian ekologi menurut taksonomi: ada ekologi tumbuhan, ekologi hewan, ekologi serangga, ekologi burung, ekologi mikroba, dan lain-lain. Kerusakan flora dan fauna yang terjadi di Indonesia: hutan menjadi gundul, tanah longsor, banjir, dan rusaknya hutan, habitat hewan dan makhluk hidup lainnya. Usaha pelestariannya diadakan cagar alam, hutan lindung, dan suaka marga satwa, dan diadakannya daerah penyangga, daerah antara lahan pertanian dan pemukiman penduduk dengan daerah cagar alam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.